Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anisya Ristika Lambe, NIM 181201072 dari Manajemen Hutan 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang teras, yaitu salah satu metode mekanis yang digunakan dalam konservasi tanah dan air. Adapun topik materi yang akan saya bawakan, yang pertama yaitu pengertian, yang kedua permasalahan, dan yang ketiga penyelesaiannya. Pengertian teras. Teras adalah suatu bangunan konservasi tanah dan air yang secara mekanis dibuat untuk memperpendek panjang lereng dan atau memperkecil kemiringan suatu lereng. Teras berfungsi mengurangi panjang lereng dan menahan air sehingga aliran permukaan berkurang dan terserap oleh tanah sehingga erosi akan berkurang. Teras merupakan konservasi tanah yang baik digunakan dalam pengaturan aliran air pada daerah dengan sudut lereng besar. Konservasi tanah adalah suatu upaya penggunaan tanah yang terdapat di permukaan bumi untuk keperluan atau kebutuhan manusia secara efisien dan memenuhi kebutuhan lingkungan. Ruang lingkup konservasi tanah terdiri dari mencegah terjadinya kerusakan tanah, terutama oleh erosi, memperbaiki tanah-tanah yang telah rusak, atau disebut juga dengan pemulihan tanah-tanah kritis, dan meningkatkan produktivitas tanah supaya diperoleh produksi yang setinggi-tingginya. Kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup berkaitan erat dengan kegiatan manusia dalam mengelola sumber daya. Pengelolaan lingkungan adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijakan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup. Adapun permasalahan yang muncul di lapangan yaitu terjadinya erosi yang mengakibatkan produktivitas tanah dan daya dukung tanah untuk produksi pertanian dan kualitas lingkungan hidup menurun. Yang kedua, pemanfaatan lahan di kemiringan lereng belum sesuai dengan kaidah konservasi tanah dan air sehingga potensi erosi semakin besar. Yang ketiga, tingkat kekritisan daerah aliran sungai atau das sangat berkaitan dengan tingkat sosial ekonomi masyarakat petani di daerah hulu das. Adapun penyelesaiannya, berdasarkan penyebab, terdapat dua macam erosi, yaitu yang pertama, erosi alami. Erosi alami disebut erosi normal, merupakan proses-proses pengikisan kulit bumi yang terjadi secara alami. Penyebab terjadinya erosi alami atau erosi geologi hanya dari alam tanpa adanya campur tangan manusia. Erosi alami tidak menimbulkan malapetaka bagi kehidupan manusia atau keseimbangan lingkungan. Yang kedua, erosi dipercepat. Erosi dipercepat pada umumnya diakibatkan oleh aktivitas manusia. Erosi yang dipercepat telah menimbulkan kerugian yang besar seperti bencana banjir, kekeringan, penurunan produktivitas tanah, dan lain-lain. Pengendalian erosi dapat dilaksanakan dengan 3 metode, yaitu metode vegetatif atau biologi, metode mekanik, dan metode kimiawi. Teras merupakan salah satu cara dari metode mekanik dalam upaya pencegahan erosi. Adapun fungsi teras dalam pengendalian erosi adalah yang pertama, untuk mengurangi panjang dan kemiringan lereng sehingga kecepatan aliran permukaan dikurangi. Yang kedua, menyalurkan aliran permukaan ke saluran pembuangan dengan kecepatan yang tidak menimbulkan erosi. Yang ketiga yaitu memperbesar infiltrasi air ke dalam tanah. Dalam menerapkan terasering, dapat menggunakan data penggunaan lahan dan kemiringan atau kontur. Dilihat dari penggunaan lahan selain permukiman dan hutan dengan kontur yang rapat, maka daerah atau lahan tersebut dapat diterapkan terasering. Teras yang direncanakan dalam penerapan konsep bukit berteras dengan kombinasi tanaman campuran adalah teras bangku atau bench teras. Teras bangku dapat diterapkan pada lahan dengan kemiringan 10-40%. Teras bangku bertujuan untuk mengurangi dampak erosi dengan lebar teras 1,7 meter karena disesuaikan dengan lebar kanopi atau tajuk tanaman kopi.
Aktivitas manusia untuk melakukan pengawetan tanah sekaligus pemanfaatannya sebagai salah satu penambah nilai ekonomi bisa dilakukan. Penerapan teras yang cukup banyak ditemui pada bentuk lahan perbukitan ditanami dengan tanaman-tanaman yang bisa menambah nilai ekonomi jangka pendek, seperti tanaman terong, jagung, dan ketela, di mana jarang ditemukan pada penerapan teras pada bentuk lahan yang lain. Selain itu, penanaman tanaman dengan nilai ekonomi jangka panjang sebagaimana ditemukan pada bentuk lahan yang lain seperti kaliandra, jati, dan tanaman berkayu lainnya juga dilakukan. Tanaman kayu-kayuan ini selain menambah nilai ekonomi jangka panjang juga memiliki tajuk yang bisa menahan tumpukan butiran air langsung ke permukaan tanah, dan akarnya yang relatif dalam bisa mencengkram tanah sehingga mengurangi resiko longsor. Pembuatan teras dilakukan secara bertahap, di mana setiap musim pengelolaan lahan, tanah diratakan sedikit demi sedikit sampai akhirnya berbentuk teras. Model teras yang umum dibuat petani adalah teras bangku yang memotong lereng atau searah kontur. Fungsi teras ini pada lahan usaha tani sayuran tidak sesuai dengan persyaratan dalam budidaya tanaman sayuran. Oleh karena itu, petani membuat teras hanya pada bagian bawah dari lahan yang mereka miliki dengan alasan sebagai batas lahan, tidak mempersempit areal tanam, dan air dapat mengalir dengan lancar. Dan jurnal yang saya ambil adalah sebagai berikut. Sekian penjelasan dari saya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.